Perkenalkan, nama saya Ningsri Rahayu dengan NPM S1A160031. Yang saya hormati dosen penelaah 1 Bapak Muhammad Iqbal SEMM. Yang saya hormati dosen penelaah 2 Bapak Jody Setiawan SEMM AKCA. Yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Dr. Randes Haji Dani Rahman MSI. Izinkan saya mempresentasikan rencana penelitian. Latar belakang. Tuntutan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerah yang dimiliki dengan menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan kemampuannya di masing-masing daerah. Dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah sangatlah dibutuhkan untuk pengembangan suatu daerahnya yang dituangkan dalam pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan daerah. Di samping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Karena penyelenggaraan pemerintah di daerah akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh dana yang memadai. Di samping dana yang berasal dari pusat, namun meskipun terdapat bantuan transfer dari pusat, daerah diharapkan tidak selalu bergantung kepada pusat dalam artian daerah harus mampu menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya sendiri. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber untuk pendapatan asli daerah yaitu retribusi daerah. Karena retribusi daerah memiliki sumbangan yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah setelah pajak daerah. Bahkan bisa disebutkan bahwa retribusi daerah merupakan sumber kedua untuk pendapatan asli daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah dikelompokkan menjadi 3, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Salah satu penyumbang terbesar ialah retribusi parkir dan retribusi pelayanan pasar. Retribusi parkir diharapkan dapat memiliki peranan yang berarti dalam pembiayaan pembangunan daerah. Sebagaimana diketahui bahwa parkir adalah jenis usaha pelayanan jasa yang berkaitan dengan dunia perdagangan. Saat ini, parkir sangatlah diperlukan untuk menjaga keamanan kendaraan dan keteraturan suatu tempat. Selain retribusi parkir, retribusi pelayanan pasar pun termasuk ke dalam retribusi jasa umum yang memberikan jasa yang cukup potensial bagi daerah, kabupaten, atau kota dalam pembangunannya, karena pasar menjadi salah satu sumber untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakatnya. Sehingga apabila banyak masyarakat yang menggunakan retribusi ini, maka pendapatan yang akan diterima pun akan semakin besar sehingga meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Retribusi Parkir dan Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana perkembangan retribusi parkir di Kabupaten Bandung. 2. Bagaimana perkembangan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Bandung. 3. Bagaimana perkembangan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung. 4. Bagaimana pengaruh retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung. 5. Bagaimana pengaruh retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung. 6. Bagaimana pengaruh retribusi parkir dan retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung. Adapun waktu dan tempat yang diteliti yaitu di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung yang beralamat di Jalan Soreang nomor 17 Kabupaten Bandung. Waktu penelitian dimulai dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020. Adapun teori penghubung yaitu 1. Pengaruh retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah. Menurut Mirza Diani pada tahun 2013 dalam penelitian Isti Dwi Utami dan Dewi Kusuma Wardani pada tahun 2014 mengatakan bahwa retribusi parkir mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. 2. Pengaruh retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan penelitian I. Dewa Gede Agung Dwi Temaja pada tahun 2014
mengatakan bahwa retribusi pelayanan pasar berpengaruh positif pada pendapatan asli daerah. 3. Pengaruh retribusi parkir dan retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan penelitian Yuniati Mas'udah menyatakan bahwa pengaruh retribusi parkir dan retribusi pelayanan pasar secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan teori penghubung, maka penulis berasumsi bahwa 1. Diduga terdapat pengaruh secara parsial antara retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah. 2. Diduga terdapat pengaruh secara parsial antara retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah. 3. Diduga terdapat pengaruh secara simultan antara retribusi parkir dan retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah. Adapun rencana metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah salah satu pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas atau independen terhadap variabel tetapnya yaitu dependen. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, karena data penelitian berupa angka-angka yang kemudian akan dianalisis dengan uji statistik. Demikian presentasi rencana penelitian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.